Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Triadi, mahasiswa semester 5. Program studi yang saya ambil adalah hukum keluarga Islam. Saya angkatan ke-6. Saat ini saya melaksanakan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajur Rosyidin, STAIMI, Jakarta, yang bertempat di Yayasan Ponpes Minhajur Rosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya pertama kalinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ririh Krisnani, SH.MH, selaku Kaprodi dari HKI, dan juga beliau adalah yang mengampu dari pelajaran perkuliahan yang pada saat ini saya diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu Riri. Semoga apa yang beliau berikan bisa bermanfaat untuk saya dan umumnya untuk mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan, mempresentasikan tentang unsur-unsur negara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian negara dan tujuannya. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan tentang unsur-unsur negara. Negara adalah merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kepentingan rakyatnya secara keseluruhan dan berdiri sebagai entitas politik yang independen dan berdaulat. Negara didefinisikan sebagai entitas hukum yang menguasai wilayah tertentu dengan sistem pemerintahan yang memiliki tujuan untuk melindungi, melayani, serta memajukan kesejahteraan rakyatnya. Secara umum, tujuan negara itu memiliki perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan ideologinya, sesuai dengan sistem politiknya, serta prinsip-prinsip dasar yang dianut. Namun pada dasarnya secara umum, tujuan negara itu meliputi yang pertama, menciptakan keamanan dan ketertiban untuk melindungi rakyat dari ancaman baik dari dalam maupun ancaman dari luar. Sehingga negara kemudian membuat batasan-batasan hukum-hukum, badan-badan tertentu untuk melindungi, untuk menjaga kepentingan rakyat dari ancaman-ancaman yang merugikan rakyat itu. Kemudian yang kedua, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan memastikan adanya pemerataan dan pengentasan kemiskinan. Ini sampai saat ini masih terus diupayakan, masih terus dicarikan formulasinya tentang bagaimana negara dapat meregulasi aturan-aturan sehingga pemerataan dan pengentasan kemiskinan ini bisa segera terwujud. Kemudian yang ketiga, tujuan dari negara itu adalah untuk pendidikan dan kemajuan masyarakatnya, yaitu untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan dan bermoral, serta dari masyarakatnya itu sendiri, dari SDM-nya itu sendiri semakin hari semakin membaik, sehingga akan menjadikan negara itu tambah kuat, akan menjadikan negara itu tambah maju. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan dan hukum sehingga hak dan kewajiban setiap individu dapat terjamin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi tujuan negara ini sangat berhubungan erat dengan fungsinya, di mana negara hadir untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi kehidupan rakyat melalui penerapan hukum, pelaksanaan kebijakan dan pengembangan masyarakat.
dan pengembangan masyarakat, pembangunan SDM-nya, sehingga fungsi dan tujuan dari negara ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara menurut ketentuan hukum tata negara diantaranya meliputi yang pertama ada wilayah, yang kedua rakyat, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, kemudian yang keempat pengakuan internasional. Meskipun pengakuan internasional ini adalah bukan hal yang mutlak, karena meskipun tanpa ada pengakuan internasional bisa sah dikatakan sebuah negara. Kemudian pembahasan tentang wilayah. Wilayah adalah batasan geografis yang menjadi tempat berdaulatnya suatu negara itu sendiri. Menurut ketentuan hukum tata negara, wilayah ini meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Wilayah darat adalah wilayah yang terletak di daratan sesuai dengan batas-batas yang diakui baik secara alamiah itu yang terjadi dengan alami seperti sungai, gunung, maupun secara konvensional. Konvensional itu adalah perjanjian antar negara. Jadi di dalam perjanjian antar negara yang menentukan batasan-batasan wilayah darat. Kemudian wilayah laut. Wilayah laut adalah merupakan perairan yang berada dalam batas zona tertentu sesuai dengan ketentuan internasional seperti hukum laut PBB yang memberikan hak pada suatu negara untuk mengelola sumber daya laut hingga zona ekonomi eksklusif. Kemudian wilayah udara di atas daratan dan di atas lautan yang juga berada dalam kedaulatan negara tersebut. Pengaturan wilayah udara ini diatur sesuai dengan perjanjian internasional seperti Konvensi Chicago tahun 1944. Itu telah dilakukan tentang pengaturan-pengaturan wilayah udara. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya rakyat. Jadi rakyat adalah penduduk yang tinggal dan menjadi subjek hukum dalam suatu negara. Rakyat itu terbagi menjadi yang pertama warga negara, yang kedua penduduk. Pengertiannya, warga negara adalah merupakan individu yang memiliki ikatan hukum dengan negara tersebut dan berhak atas perlindungan serta hak-hak lainnya seperti hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Sedangkan penduduk adalah merupakan mereka yang tinggal di suatu negara tetapi tidak memiliki status sebagai warga negara. Itu adalah penduduk, seperti yang datang untuk bekerja, para tenaga-tenaga kerja dari luar yang datang ke Indonesia, itu adalah penduduk. Menurut hukum tata negara, rakyat merupakan unsur yang sangat penting karena mereka menjadi subjek utama dalam pembentukan suatu pemerintahan serta implementasi hukum. Tanpa adanya rakyat, negara tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi dasarnya sebagaimana negara. Unsur yang berikutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Adalah sebuah lembaga atau sistem yang memiliki wewenang untuk mengatur, membuat, dan menegakkan hukum di dalam suatu negara. Pemerintah ini harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya adalah legitimasi, kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar. Legitimasi diantaranya pemerintah harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat melalui proses hukum yang berlaku, seperti dilakukannya pemilihan secara umum yang telah sama-sama dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ketika sudah dilakukan pemilihan dan dibacakan keputusan hasilnya siapa yang menjadi presiden, maka secara
legitimasi sudah sah. Kemudian yang berikutnya adalah kedaulatan ke dalam. Pemerintah memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan menjalankan sistem hukum di dalam wilayahnya tanpa ada campur tangan dari pihak yang lainnya. Sehingga pemerintah memiliki wewenang penuh di dalam melakukan segala sesuatunya di dalam menjalankan sistem hukum yang ada di dalam negara Indonesia ini tanpa ada campur tangan. Nah, jadi tidak memihak pada salah satu kepentingan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ini seperti melakukan hubungan bilateral dan lain sebagainya. Jadi pemerintah juga memiliki kemampuan untuk berhubungan dan melindungi kepentingan negara di luar negeri, termasuk membuat perjanjian internasional dan menjalankan diplomasi. Nah, sehingga saling untuk menguntungkan antara dua negara. Nah, pemerintah yang berdaulat adalah merupakan kunci dalam menjalankan fungsi negara, baik dalam aspek legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Unsur selanjutnya diantaranya adalah pengakuan internasional. Jadi, pengakuan internasional ini adalah merupakan pengakuan oleh negara-negara lain yang memberikan legitimasi kepada negara untuk berdiri sebagai entitas yang independen dan berdaulat. Nah, jadi pengakuan ini terbagi menjadi beberapa hal, diantaranya adalah pengakuan de facto dan kemudian ada pengakuan de jure. Nah, pengakuan de facto adalah pengakuan yang bersifat sementara dan didasarkan pada fakta bahwa negara tersebut sudah beroperasi dengan ciri negara yang berdaulat, meskipun belum sepenuhnya diterima secara internasional. Kemudian, pengakuan secara de jure adalah pengakuan resmi dan penuh dari negara lain yang memastikan bahwa negara tersebut memiliki hak yang sama dalam pergaulan internasional. Dalam konteks hukum tata negara, pengakuan internasional ini sangat penting karena memperjelas status negara di kancah dunia dan memungkinkan negara tersebut untuk terlibat dalam hubungan diplomatik serta kerjasama internasional. Pengakuan internasional ini juga terkait dengan hak dan kewajiban negara dalam organisasi-organisasi internasional seperti organisasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengakuan internasional ini tidak selalu menjadi syarat yang mutlak bagi keberadaan sebuah negara. Berdasarkan teori-teori hukum internasional, terdapat dua pandangan utama mengenai pentingnya pengakuan internasional. Di antaranya, A. Teori konstitutif, B. Teori deklaratif. Teori konstitutif ini merupakan pengakuan internasional yang merupakan syarat yang mutlak untuk keberadaan sebuah negara sebagai entitas yang sah di mata hukum internasional. Tanpa pengakuan dari negara lain, negara tersebut tidak memiliki kedudukan atau hak dalam pergaulan internasional. Karena keberadaannya dianggap belum sah, dengan kata lain, negara yang belum diakui secara internasional dianggap belum benar-benar ada dalam sistem hukum internasional. Kemudian secara teori deklaratif, yaitu berpendapat bahwa pengakuan internasional bukanlah syarat mutlak untuk eksistensi sebuah negara. Berdasarkan teori ini, sebuah entitas sudah dapat dianggap sebagai negara apabila memenuhi unsur-unsur dasar negara, yaitu memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain. Dalam hal ini, pengakuan internasional hanyalah pengakuan yang formal, yang memberikan kemudahan negara tersebut dalam menjalin sebuah hubungan internasional, namun bukan merupakan syarat utama keberadaannya. Sebagai contoh, RRT, Republik Rakyat Tiongkok dan Taiwan, itu merupakan dua kasus yang menunjukkan perbedaan ini. RRT tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang independen
namun Taiwan tetap menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan secara efektif. Dalam praktiknya, Taiwan memiliki wilayah, memiliki rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, meski pengakuan internasional atas negara ini terbatas. Di sisi lain, RRT secara luas diakui sebagai negara oleh komunitas internasional dan memiliki kedudukan di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perwakilan Tiongkok. Contoh lain termasuk beberapa entitas seperti Palestina atau Sahara Barat yang meskipun diakui oleh beberapa negara dan organisasi internasional, namun belum mendapat pengakuan penuh dari seluruh komunitas internasional. Sehingga sampai saat ini Palestina belum bisa diakui sebagai negara. Dari pemaparan-pemaparan tadi di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur negara ini membentuk sebuah fondasi dasar yang memungkinkan sebuah negara berfungsi dan diakui secara sah, baik secara domestik maupun internasional. Berdasarkan hukum tata negara, unsur-unsur ini harus saling melengkapi dan berada dalam satu kesatuan yang utuh, agar negara dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk melindungi, memajukan kesejahteraan, serta menjaga ketertiban dan keadilan bagi rakyatnya. Dalam hukum internasional modern, pengakuan internasional memperkuat legitimasi dan membuka akses hubungan diplomatik bagi sebuah negara, tetapi tidak sepenuhnya menentukan keberadaan sebuah entitas yang berdaulat. Sementara pengakuan tersebut sangatlah penting, yaitu untuk partisipasi dalam sebuah organisasi internasional dan pelindungan hukum. Keberadaan sebuah negara tetap bisa dianggap sah bila memenuhi unsur-unsur utama negara sesuai dengan teori deklaratif. Baik, demikian tadi pemaparan yang dapat disampaikan. Bila mana di dalam pemaparan atau presentasi yang saya sajikan banyak terdapat kekeliruan, kesalahan, dan lain sebagainya, ya saya masih belajar, mohon maaf. Kritik dan masukannya, kritik saran dan masukannya silahkan untuk sebagai bahan ajar berikutnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya miliki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, para dosen-dosen pembimbing yang telah membimbing kami. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.